Di zaman sekarang ini, apa-apa itu perlu yang namanya uang. Ya, lo mau beli mobil, lo mau beli handphone, lo mau beli rumah, bahkan ketika lo mau melamar seorang wanita, lo harus mempunyai yang namanya uang. Ya, hal itu tidak bisa dipungkiri. Karena kenapa? Uang adalah segalanya di zaman ini. Tapi, apakah memang benar kalau uang adalah segalanya di zaman ini? So, mari kita bahas. Hai, pejuang finansial. Kenalin, gue Florian. Di video kali ini, kita akan bahas mengenai tentang kenapa di zaman sekarang ini, uang adalah segalanya. Coba mari kita bahas. Stay tune. Sebelum kita membahas mengenai tentang apakah uang itu memang segalanya, mari kita definisikan dulu. Apa sih itu uang? Dari hasil yang gue dapati, bahwa uang itu adalah sebuah alat tukar. Merupakan alat tukar yang sah yang diterima secara umum untuk membeli sebuah barang dan jasa, serta untuk melunasi yang namanya hutang. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung dan penyimpan nilai. Uang itu merupakan ciptaan manusia yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, mari kita lihat penggunaan atau kegunaan dari uang ini. Kegunaan dari sebuah uang, kita harus tahu nih, apa sih kegunaan dari uang ini? Yang pertama, uang itu sebagai alat yang bisa memberikan kita sebuah kebutuhan yang kita perlukan. Kebutuhan-kebutuhan apa? Seperti kebutuhan hidup, mulai dari makan, kebutuhan dari pakaian kita, kebutuhan dari diri kita, pakaian, makan, dan kebutuhan untuk keamanan. Selain itu juga kebutuhan untuk pada keluarga kita. Nah, sehingga hal tersebut, penggunaan dari uang tersebut itu bisa mencakup hal-hal demikian. Nah, yang kemudian kegunaan uang itu juga bisa berdampak pada pengenalan dari status sosial dari seseorang, bisa menjadi sebuah identitas seseorang. Apakah seseorang itu dia miskin atau kaya, bisa terlihat dari uangnya. Kegunaan dari uang tersebut bisa menjadi sebuah simbol dari orang, dari sebuah masyarakat. Apakah dia miskin, apakah dia kaum menengah, atau orang yang kaya. Itu adalah sebuah penggunaan dari uang atau kegunaan dari uang. Nah, dan kenapa di zaman sekarang ini uang adalah segalanya? Kalau kita lihat dari problematika yang pertama, yaitu perubahan zaman dan nilai uangnya. Di zaman dulu, kehidupan yang sederhana adalah kehidupan yang memang terjadi di zaman tersebut. Orang-orang mau bahagia itu cukup sederhana. Orang-orang yang kita lihat, orang-orang yang ingin bahagia tidak perlu untuk kaya. Dia cukup dengan berkumpul sama keluarga, bisa bercengkrama, bisa bercerita, dan karena bisa bercerita, dia bisa bahagia. Karena seseorang untuk bisa mendapatkan bahan-bahan makanan, kebutuhan-kebutuhan yang dia inginkan, dia bisa terpenuhi. Karena kenapa? Ada yang namanya sumber daya alam. Dia bisa mendapati hal-hal tersebut dari mulai yang namanya makanan, bisa didapat dari alam. Untuk pakaiannya, dia bisa dapat dari alam. Sumber kebahagiaannya, dia bisa dapat dari keluarga. Dan sehingga seseorang untuk bisa bahagia, dia cukup sederhana saja. Dia bisa dapat pertolongan dari orang-orang sekitarnya, dari komunitas-komunitas sekitarnya, dari masyarakat sekitarnya. Di era sekarang, seseorang untuk bisa mendapati kebahagiaan, untuk bisa mendapatkan sebuah makanan, sebuah baju, pakaian, kebahagiaan, seseorang harus memiliki yang namanya uang. Karena hal-hal tersebut harus dia upayakan untuk dia bisa dapat dengan membelinya. Zaman sekarang itu perubahannya super cepat dan sehingga perlu yang namanya uang. Dan di zaman dulu nilai uang itu cukup tinggi. Nilai uang yang dia miliki, seseorang miliki untuk membeli sesuatu itu, misalnya seseorang itu ingin membeli sebuah bahan sembako. Dengan penggunaan Rp1.000, dia bisa mendapatkan 10 sampai 50 lah katakan bahan-bahan sembako yang dia inginkan. Tapi di zaman sekarang nggak sampai 10, bahkan hanya 5 atau bahkan 3 bahan sembako yang akan dia dapati dengan nilai uang yang sama di zaman dulu. Nah, sehingga
seseorang perlu untuk meningkatkan, perlu untuk mendapati keuangan yang lebih lagi, lebih dari sebelumnya. Perubahan zaman dan nilai uang yang bertambah. Perubahan nilai uang. Nah, selain itu apa lagi? Kenapa uang itu selesai? Karena kenapa? Yang kedua itu karena media sosial dan gaya hidup yang konsumtif. Seseorang di zaman sekarang itu kebanyakan menggunakan smartphone, gawai. Iya, dia menggunakan gawainya. Saat dia nongkrong, saat dia bersama orang-orang, terkadang dia akan fokus dengan penggunaan. Nah, coba gue tanya kepada lo. Ketika lo berkumpul sama teman-teman lo, pasti ada suatu momen, ada suatu masa, pasti akan tidak ada percakapan, tidak ada pembicaraan, dan sehingga lo pasti akan melihat handphone atau smartphone lo. Di situ perubahan gaya hidup yang seseorang terkadang akan tidak saling peduli, tidak akan ada yang namanya pembicaraan ketika sudah memegang handphone dan akan fokus pada handphone. Dan terkadang juga hasil dari apa yang kita lihat dari media sosial dan gaya hidup tersebut di dalam media sosial tersebut, kita seakan-akan apa yang kita lihat itu sangat menarik untuk kita, tapi sebenarnya hal itu tidak cocok pada diri kita dan kita tidak akan bisa sanggup untuk mencapai. Kita coba melihat, misalnya kita coba browsing, kita coba lihat di media sosial ada orang pakai pakaian yang menurut kita wah amazing ya, cocok ya, coba gue beli. Dan ketika lo beli dan lo pakai, hasilnya tidak sesuai dan tidak cocok untuk lo. Itu merupakan gaya hidup yang konsumtif, padahal kita tidak cocok dengan atau pakaian tersebut atau celana, sepatu tersebut. Itu merupakan distraksi, sebuah godaan dari media sosial. Dan sehingga kita harus ada yang namanya uang untuk membeli yang sebenarnya kita nggak perlu untuk kita miliki, tapi karena pengaruh dari media sosial, dari gaya hidup orang yang ada di dalam media sosial tersebut, kita seakan-akan harus seperti orang yang ada di media sosial tersebut, dan sehingga kita perlu yang namanya uang. Nah, selain itu juga ada hal yang perlu juga kita ketahui. Kenapa uang itu segalanya? Ketiga itu karena biaya hidup dan kesenjangan ekonomi. Biaya hidup dan kesenjangan ekonomi ini kalau kita lihat-lihat, ya ketika seseorang mempunyai uang, ketika seseorang memiliki harta, dia pasti lebih cenderung bisa menggunakannya sesuka hatinya. Dia bisa menggunakan lebih banyak, dia lebih banyak penggunaannya, dia memiliki hak yang lebih banyak ketimbang seseorang yang hanya memiliki ekonomi yang terbatas. Orang yang memiliki harta yang lebih banyak, uang yang lebih banyak, dia bisa membeli apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, ketimbang orang yang tidak memiliki uang. Dan sehingga di zaman ini uang adalah segalanya. Kalau menurutmu, apakah memang benar uang adalah segalanya di zaman sekarang? Jangan lupa untuk subscribe agar lo bisa mendapatkan video-video menarik lainnya, dan jangan lupa untuk komen di kolom komentar ya, untuk kita diskusi bersama. So, thank you. Goodbye.